Satpol kan harusnya tahu kan kalau itu proses bangun. Nah ini kelemahannya di pemerintah kita. Tahu apa pura-pura nggak tahu akhirnya. Kita tidak melihat dari sisi itulah. Kita melihat aja dari sisi, pemerintah kok gak iso sing menghormati sejarah. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, dan saya menyayangkan statement wali kota ini saya serahkan kepada UPD. Yes. Salah itu. Ini sudah menyangkut kebijakan publik. Sudahlah wali kota ambil kebijakan, selesaikan dan itu bongkar. Beres sudah. Selamat malam Pak Arief Wahyudi. Selamat malam Mas. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang. Ya. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Betul. Pak, saya langsung aja nih, saya tembak nih. Iklan di Soekarno-Hatta yang banyak dibicarakan itu gimana kisahnya Pak? Kok bisa sampai di situ dan jadi polemik? Waduh, langsung ditutup Rek. Tetapi begini, saya ingin menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Langsung ke pokok masalahan. Sebetulnya dengan tidak sengaja itu. Saya tahu kalau di sana itu ditutup waktu itu, ditutup terpal gitu ya. Namun tidak tahu di dalam itu ada apa. Saya pikir itu pekerjaan pemerintah untuk membenahi taman. Ternyata ketika dibuka di sana ada iklannya bromil, iklannya rokok yang sedemikian besar. Di sana tentu karena di sana ada monumen, di sana juga perlimaan. Kami bertanya-tanya ke sana kemari. Jawabannya nggak nemu juga. Terus karena tidak menemukan jawaban yang memuaskan, kami cari sendiri. Bolehkah di wilayah itu dipasang reklame? Akhirnya langsung karena ini ngomong masalah reklame ya tak buka Perda reklame lah. Perda 4 2006 tentang penyelenggaraan reklame. Ternyata di sana masih ngambang. Akhirnya saya cari perwalnya. Ketemulah perwal nomor 27 tahun 2015 tentang pengaturan reklame. Secara jelas tegas di sana dinyatakan bahwa monumen pesawat di Jalan Soekarno-Hatta dilarang untuk ditempati reklame. Di situ. Itu intinya dulu. Tapi lolos kan itu? Lolosnya begini. Lolosnya akhirnya kan kami harus mencari tahu kepada OPD terkait. Tadi pagi kebetulan saya sebagai ketua panitia khusus pembahasan perubahan Perda nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklame ketemu dengan beberapa pihak. Mulai dari Bapenda terus ke Dinas perizinan satu pintu. Iya, perizinan satu pintu. Singkatannya hurufnya banyak. Ketemu dengan bagian hukum, ketemu dengan Disub, ketemu dengan Satpol PP. Kami tanyakan pertama kepada DPMPTSP. Ya. Perizinan satu pintu. Apa yang sudah Anda keluarkan untuk reklame itu? Ternyata belum mengeluarkan apa-apa. Belum ada izin sama sekali. Akhirnya kok bisa berdiri seperti itu? Saya tanyakan kepada Bapenda, apa yang sudah dikerjakan Bapenda terhadap reklame itu? Kami menerima pajak reklame. Akhirnya kita kejar juga, kalau pajak reklame dibayar itu objeknya apa? Kan berarti belum ada objek. Padahal jelas bahwa setiap pembayaran pajak itu harus ada subjek, ada objek. Nah, objeknya reklame itu bisa ditarik mestinya ketika sudah tayang. Nah ini belum apa-apa kok sudah. Itu sudah bayar pajak? Sudah bayar pajak. Sudah bayar pajak reklame. Pak, logika saya kalau itu sudah bayar pajak harusnya kan itu diakui oleh pemerintah. Pajaknya iya. Tetapi orang mendirikan bangunan tentu harus ada persyaratan yang ditentukan, harus dipenuhi menurut aturan yang ada. Salah satunya adalah IMB. IMB sampai dengan hari ini belum muncul. Tetapi bangunan sudah jadi. Padahal persyaratan utama untuk izin reklame keluar itu IMB. Persyaratan utamanya ada di IMB. IMB itu muncul, kemudian masih memerlukan satu proses lagi. Di Pemkot itu ada tim sebetulnya. Tim penyelenggaraan penataan reklame di Kota Malang itu terdiri dari berbagai instansi. Kalau toh di jalan raya seperti itu, maka Disub akan ikut, Satpol PP ikut. Banyak pihak yang harus diajak bicara terkait dengan itu. Satpol kan harusnya tahu kan kalau itu proses bangun. Nah ini kelemahannya di pemerintah kita. Tahu apa pura-pura nggak tahu akhirnya. Nah, saya kan rumah saya juga dekat daerah situ kan, 2-3 kilo. Kalau untuk razia PKL itu Satpol hadir loh di situ. Dan itu tidak jauh dari pesawat, masa nggak tahu?
Kan logikanya kan begitu. Mestinya harusnya tahu. Wong saya bangun di kampung aja kelihatan material di depan sudah diparani. Iki sing bangun sapa? Oh, Arif Wahyudi sing bangun diparani. Pak Arif IMB-nya mana? Belum, hentikan kan gitu. Ini enggak, sudah jadi baru rame ditutupi lagi. Ditutupi lagi. Iya. Sekarang gimana? Pansusnya jalan untuk itu. Sebetulnya pansus hari ini tidak khusus untuk reklame di Suhat, tetapi pansus menggantikan Perda nomor 4 tahun 2006 tersebut. Bukan spesifik masalah reklame yang ada di Suhat. Info itu. Di medsos kan pansus itu bahas. Nah itu perlu saya luruskan bahwa pansus yang saya ketuai hari ini itu tidak membahas secara spesifik, tapi ini menarik karena ada kasus yang bisa kita ambil sebagai pelajaran penting. Ternyata dari apa yang terjadi di Soekarno-Hatta itu, reklame itu muncul berbagai hal. Ternyata berani saya mengatakan SOP terkait dengan pendirian, pembangunan reklame itu nggak jelas. Mestinya harus secara tegas. Nah ini nanti tugas kami untuk mengatur di Perda yang baru supaya semuanya menjadi tegas dan jelas. Tidak ada satupun pihak yang dirugikan, baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat. Pak Arif, kalau saya misalkan sebagai vendor ataupun pemilik produk gitu ya, logikanya juga nggak masuk ini. Saya tiba-tiba ujuk-ujuk bangun di depan Taman Balai Kota itu kan juga yang masih nggak berani gitu. Ya, yang masih kami kejar adalah perjanjian kerjasamanya. Itu bukan sewa, tetapi kerjasama. Kerjasama dengan pihak pemerintah kota dari vendor terkait ya. Itu terhadap dia akan memasang 3 reklame. Ini informasi A1 yang saya terima. Memasang 3 titik reklame, salah satunya di Suhat itu. Selain di Suhat itu? Iya, selain di Suhat ada 2 lagi. Dan itu titik-titik yang dilarang? Saya yang 2 tidak saya kira. Yang 1 itu yang betul-betul dilarang. Tapi ini kan menohok publik sangat menohok publik. Rasa keadilan publik betul-betul dilanggar oleh pemerintah dalam hal ini. Tidak ada satupun loh. Di media sosial tidak ada satupun warga masyarakat yang mendukung di situ ada papan reklame yang sedemikian besar. Apalagi itu nanti hidup. Artinya ada sinar. Lah itu kan perlimaan. Sehingga tadi kami tanya kepada Dishub, Pak Dishub, apakah itu tidak mengganggu pengemudi dari sisi sinar misalnya? Itu masih kami rapatkan, Pak. Apakah itu tidak akan mengganggu pandangan orang yang dari utara maupun dari selatan ketika mau berbelok di situ? Itu masih kami rapatkan, Pak. Dan sudah kondisi seperti ini kok sih rapat aja. Seperti itu. Loh Pak Arif, gini, saya mau masang iklan seperti itu, harusnya kan konsepnya ada dulu, lalu ini bagaimana izinnya di mana bangunnya, dan itu belum ada sama sekali. Tiba-tiba muncul aja bangunan. Tiba-tiba muncul bangunan itu tanpa IMB. Itu pun juga kesalahan fatal sebetulnya. Artinya kalau sudah tanpa IMB ya sudahlah. Pemerintah bergerak untuk menghentikan itu. Bahkan kalau sudah terlanjur seperti ini bongkar aja. Harusnya dibongkar. Iya. Kenapa? Harusnya dibongkar. Harusnya dibongkar itu. Dasar hukumnya ada. Jelas karena melanggar pelanggaran berat membangun tanpa IMB, apalagi itu di tengah jalan. Kalau di dalam kampung masih mending lah. Itu rumahnya orang-orang kampung kadang-kadang males ataupun tidak tahu prosedurnya. Tapi ini kan vendor pasti tahu lah prosedur-prosedur terkait dengan perizinan reklame. Harusnya begitu. Tapi saya baca di statement di media massa kan kabarnya itu ada aturannya, bukan perwal yang dipakai, Perda RDTRK Malang Utara. Kawasan Malang Utara. Saya juga baca itu. RDTRK itu rencana detail tata ruang di tingkatan kota. Itu sisi kawasan utara. Saya baca persis itu. Memang di sana itu boleh, tetapi secara khusus. Artinya hanya boleh dipermanfaatkan 15%. Tetapi kembali lagi seperti ini. Kenapa kita tidak memakai perda yang secara khusus mengatur reklame saja? Nggak usah melihat RDTRK, nggak usah melihat perda RT/RW, nggak usah melihat RPJMD, lihat aja perda yang terkait dengan itu gampang. Yaitu Perda 4 2006 dan turunannya Perwal 27 2015 itu. Karena kalau yang dipakai perda itu kan logikanya ini perwal, ini perda kan tinggian perda. Ada perda juga, Perda 4 2006. Nah, Perda 4 2006 reklame juga melarang hal itu dibangun reklame di sekitar itu. Tapi terlepas dari perdebatan hukum ya. Kalau ahli hukum itu berdebat, 3 orang berdebat satu masalah bisa muncul 7 pendapat. Kan gitu lah. Itu ahli-ahli hukum. Kita tidak melihat dari sisi itulah. Kita melihat aja dari sisi pemerintah kok gak iso sing menghormati sejarah. Ternyata pesawat itu adalah pesawat yang mempunyai nilai sejarah tinggi. Apa Vulcano ya?
Ya, pesawat itu ternyata menurut TNI AU yang saya baca juga, itu salah satu pesawat yang dimiliki oleh Indonesia untuk melawan Belanda. Padahal pesawat sekecil itu. Iya. Kecil itu. Ya pesawat kan kecil, tetapi harus melawan Belanda yang sudah begitu canggih, dan itu monumen itu dijadikan titik tenger lah. Tenger bahwa TNI AU itu berani, walaupun dengan peralatan yang sedemikian minim, tapi berani melawan penjajah yang sudah cukup modern. Justru menurut saya, kalau sudah terjadi seperti ini, yang terjadi itu akan muncul image di masyarakat. Oh ternyata pesawat ini miliknya ini, miliknya reklame ini. Kan menjadi satu kesatuan dah itu. Di sini tulisannya reklame, muter, kemudian di tengahnya ada pesawat itu. Dan di catnya sudah dirubah loh itu. Catnya sekarang sudah dirubah, kinclong. Padahal cat lama itu bagus, yaitu aslinya pesawat itu. Sehingga akhirnya kan hari ini seolah-olah bahwa reklame pesawat ini bagian dari reklame ini. Ini yang nggak benar sama sekali. Itu kan TNI juga merasa keberatan juga ya kalau. Saya baca statement dari. Iya memang ada statement. TNI AU keberatan terhadap hal itu. Ini jalan tengahnya gimana Pak Arif? Bongkar atau? Jalan tengahnya. Panggil vendor, adakan negosiasi pemerintah kota dengan vendor, ganti aja lah tempatnya. Tempat di Kota Malang yang strategis banyak. Jangan di tengah jalan seperti itu, dan itu saya tidak akan melihat yang lain-lain. Nah, soal aturan hukum kita bisa berdebat panjang. Tetapi ayo sama-sama menghormati nilai-nilai sejarah yang ada. Mestinya di pesawat itu pemerintah kota bisa membuat diorama. Pesawat ini awalnya seperti ini untuk ini, itu kan lebih indah. Jangan malah dipasangi rokok seolah-olah pesawat itu bagian dari rokok itu. Ada nuansa edukasinya. Betul. Tapi ini kan rokok juga ya begitulah ya. Janganlah, pemerintah tidak boleh kalah dengan pengusaha besar. Kalau itu memang harus pemerintah tidak kalah. Tapi kan kalau memang aturan bisa ditabrak, merek rokok lain. Nah, akhirnya kan seperti itu. Dan semuanya sama loh. Taman-taman itu boleh 15%. Akhirnya yang terjadi di perdebatan media sosial kan, ayo didekek di alun-alun bunder. Ayo didekek dengan patung singo. Ayo didekek dengan patung buto. Kan seperti itu. Padahal itu mempunyai nilai sejarah semua. Semuanya punya arti. Seperti itu. Tapi kalau tidak diluruskan aturannya, bahaya juga ini. Makanya hari ini kami ada pansus. Pansus ini pun juga lucu di perda ini. Kenapa? Draft ini munculnya 2017. Oke. Tidak terbahas oleh teman-teman lama, baru dibahas di tahun ini. Draft awalnya jelas bahwa patung pesawat, monumen pesawat itu masuk di dalam salah satu pasal termasuk daerah larangan. Terus yang pembahasan awal langsung ditarik oleh Pemkot, akan kami revisi. Tadi saya lihat sudah hilang. Oh ya? Iya. Dan saya nggak mau itu hilang. Saya ketua pansus loh ya. Itu perdanya dari Pemkot ya? Iya, perda lemparan pemerintah kota. Nggak mau itu hilang? Hilang. Hari ini hilang itu. Ada bukti perbandingan? Ada, saya punya perda yang awal dilempar itu asli Mas Ian. Dan punya perda yang baru direvisi. Gampang juga ya pasang iklan di tempat strategis. Kalau begitu kan ada ruang, gampang juga Malang ini. Ya sangat gampang kalau model seperti itu. Makanya akhirnya kan tanpa pertimbangan panjang lebar, Avia itu juga kena iklan yang sama. Padahal banyak yang menyayangkan itu. Walaupun saya sendiri juga masih debatable terkait yang di Avia. Tetapi untuk yang di patung pesawat ini, monumen pesawat tidak ada perdebatan lah. Sudahlah. Kita satu aja, jas merah. Jangan sampai melupakan sejarah. Itu sejarah benar ya? Dolim kita kalau itu. Udah betul ini. Malang ini Malang Kuseswara loh. Malang Kuseswara yang dolim itu kan, yang batil itu akan hancur dengan kebenaran. Dan saya akan menyuarakan kebenaran itu. Untuk yang Avia dengan iklan yang sama itu dulu Prof. Dwi Cahyono UM itu pernah bilang bahwa ini memang monumen sejarah, jadi memang harus dihormati, dan beliau menyayangkan ada iklan di situ karena Avian itu termasuk bangunan sejarah yang nantinya bisa jadi satu dengan heritage yang sekarang dibangun itu Pak Arif. Heritage juga nggak jelas kok pemerintah kota kok mau ngeklaim bahwa Avia itu juga masuk di dalam kawasan heritage. Kuatkan di dalam perda dong. Kan bangunan-bangunan yang masuk heritage bisa dihitung. Tulis saja ini heritage, nggak boleh dirubah, kalau merubah harus seperti ini. Tetapi timbal balik dari pemerintah PBB-nya rendah. Misalnya seperti itu. Lalu kalau orang nggak boleh membangun di situ, memperbaiki tanpa harus ada imbal balik dari pemerintah, ya kita naik mbahmu. Kan gitu, ini belinya nenek moyang mereka sendiri.
ya pasti harus ada kontra prestasi lah dari pemerintah kota. Yang ditakutkan masyarakat adalah di avian itu dulu hanya ditutup, tapi sampai sekarang kan iklannya masih dibuka. Jangan-jangan di pesawat itu hanya ditutup, nanti selesai ini perdebatan dibuka lagi. Tidak, saya akan berjuang sampai mati lah kalau untuk ini. Betul. Kalau untuk monumen pesawat ini jangan kita ini kota ini dipermainkan oleh pengusaha-pengusaha seperti itu. Katakanlah nggak mau bongkar, apa yang akan Anda lakukan sebagai anggota DPR? Menggunakan hak-hak? Saya mempunyai beberapa hak yang bisa dimanfaatkan. Kan itu toh. Tinggal kepedulian teman-teman dewan yang lain untuk berani bersikap terkait dengan, boleh saya katakan, penyelewengan yang terjadi ini. Iya, itu jelas. Nggak ada IMB berani bangun. Nah, nggak ada IMB, mestinya izin reklamanya keluar, izin semuanya keluar, baru bangunan. Gitu loh, jangan selesai, hitung pajaknya, bayar pajaknya. Jangan dibayar pajak, seolah-olah sudah selesai urusan, bangun seenaknya dewe, nggak boleh seperti itu. Ya benar, kita ngejar PAD, tapi kan nggak gitu juga. Enggak lah, PAD bukan satu-satunya lah. PAD bukan satu-satunya, tetapi faktor lain, faktor keselamatan, faktor keamanan, faktor estetika, apalagi menghormati sejarah, itu menjadi di atas segalanya bagi saya. Pak Arif, hak apa nanti yang akan dipakai? Misalnya kalau itu memang ngotot nggak mau dibongkar. Saya tidak berandai-andai dengan perdebatan publik yang sedemikian keras. Mosok Pak Waliati menengahi? Tidak mungkin lah, kalau sudah sedemikian keras tidak ada satupun warga yang mendukung, Pak Wali Kota memaksakan ini untuk tetap dibangun karena sudah terikat dengan perjanjian kerjasama. Wah, saya nggak bisa mikir. Ini kita diopo pemerintah. Kalau dibongkar masyarakat nggak ada salahnya juga itu. Ya jangan sampai lah. Aku nggak manasi masyarakat ocol, masyarakat bongkar karena PDW. Masih ada jalur-jalur hukum yang bisa kita tempuh. Hak-hak dewan bisa kita manfaatkan. Mudah-mudahan tidak sampai menyentuh kepada hak-hak yang lain dari DPRD. Tapi yang ditakutkan adalah jadi presiden buruk. Betul, jadi makanya buruk. Kalau ini tidak ditindaklanjuti, dan saya menyayangkan statement wali kota ini saya serahkan kepada UPD. Salah itu. Ini sudah menyangkut kebijakan publik. Sudahlah wali kota ambil kebijakan, selesaikan dan itu bongkar, beres sudah. Instruksi bentuknya. Ya bentuknya instruksi kepada bawahannya kan bisa, kepada kepala-kepala UPD terkait, sudah omongkan, panggil vendornya, selesaikan itu. Beres sudah. Dan sampai sekarang belum ada statement. Tidak ada, masih statement terakhir kan masalah reklame di Monumen Suat itu diserahkan kepada UPD. Benar 2 miliar itu apa ya Pak Arif yang keluar di media massa? Secara resmi saya belum tahu ya, tetapi informasi tidak resmi bahwa 2 miliar itu untuk kontrak di 3 titik reklame selama 5 tahun. Itu informasi yang saya dapat. Kemudian pajak yang sudah dibayarkan, tidak tahu 36 atau berapa juta, 36 jutaan gitu loh. Pajak yang sudah dibayar untuk reklame itu. Sebulan? Enggak, kalau pajak itu tahunan. 36 juta setahun? Ya. Untuk pesawat itu? Ya. Kecil. Kalau dibagi 12? Ya tinggal ngitung aja. 3 juta? 3 juta. Kan ya kecil. Makanya saya tadi bicara, jangan hanya semata-mata PAD lah yang dihitung. Ini kita hormati secara ini, kita hormati apa yang menjadi suara masyarakat. Makanya salah satu fungsi dewan yang tidak tercatat itu kan menyalurkan aspirasi ini. Tidak jelas, itu fungsi kita sebetulnya. Saya sampai merinding Pak Arif. Apa? Sebesar itu 3 juta per bulan. Pajaknya. Iya. Ya ampun Pak. Kalau memang tidak ada pendataan mana yang boleh, mana yang tidak, dan tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Hari ini jadi kota reklame gitu ya. Hari ini dinas DP PTSP. dinas yang singkatannya panjang itu perizinan lah. Itu lagi melakukan pendataan itu. Pendataan kan dari dulu dilakukan, tapi ternyata tadi juga ngomong seperti itu. Iya. Kita langsung melakukan pendataan Pak. Lah kaya apa didata lek kan. Mbok ya gini loh, Malang ini katanya smart city. Semuanya sudah main komputer lah. Saya ini juga gaptek, tetapi melihat anak-anak muda yang pintar itu seneng. Artinya di satu daerah itu ada yang ngeling kepada seluruh OPD terkait. Itu untuk reklame itu titik-titik yang jelas. Gambar hijau ini masih jalan. Gambar merah ini sudah habis masa berlakunya. Gambar biru ini masih dalam proses. Semua OPD bisa ngeklik itu. Lah hari ini kan tidak. Ketika ada izin HP Satpol PP bingung iki izinnya seono apa durung. Wis entek apa durung? Kan masih bingung. Jangan-jangan waktu itu dibangun Satpol PP enggak tahu itu kerjaannya dinas atau kerjaannya vendor. Nah, makanya itu.
ini kan ya lucu. Saya juga nggak tahu, tak pikir itu dandan di taman. Betul, awalnya tak pikir. Saya pikir itu pekerjaannya Dinas Pertamanan, dandan di taman. Ternyata dibuka muncul iklan. Tapi yang disayangkan pemerintah ketika sudah itu bilang tidak ada IMB, kok tidak berani bongkar gitu loh. Apa yang jadi kendala? Mungkin terikat kerjasama itu. PKS. Itu pasti ada kerjasama. Nah, besok saya berharap Komisi A akan bongkar kerjasamanya. Biar bagi-bagi tugas lah, Komisi A nanti yang kerjasamanya itu biar dibongkar oleh teman-teman di Komisi A. Tetapi secara pemantik sudah saya sampaikan bahwa ini salah. Mudah-mudahan pikiran saya ini menjadi pikiran 45 orang anggota Dewan. Tapi kalaupun itu dibolehkan 15% itu lebih udah 15%. Makanya itu Mas, itu nariknya juga bingung. Kalau kita bicaranya terlalu jauh kepada Perda RDTRK untuk masang reklame itu ada koordinat. Koordinatnya ditarik dari mana? Dari arah selatan atau dari jalan yang utaranya itu apa itu? Iya, Sudimoro. Nariknya dari mana itu? Itu masih kebingungan juga. Artinya melingkar. Kenapa sih kok ribet-ribet perkara duit sakmono pemerintah? Jangan hanya PAD lah yang diuber. Jangan hanya PAD. PAD tapi meninggalkan estetika. Nah, toh akhirnya hari ini apa? Di tengah-tengah itu dulu taman. Kemudian kan di paving. Akhirnya rame-rame pavingnya dibongkar. Itu menunjukkan apa? Bahwa ada kesalahan di situ sudah. Iya, tamannya udah hilang itu ya. Nah, tamannya hilang diganti paving. Tetapi ketika banyak perdebatan di masyarakat, timbangannya tambah di sana nih, pavingnya dirubah, dibongkar tok. Saya lihat kemarin ada tumbuhan. Nah, betul kan? Saya juga ngecek itu loh, iki opo dulinan opo maneh iki kok ya mek paving tok sing dibongkar. Mas saya ini juga dipisui orang. Dikongkon bongkar pesawatnya kok dikongkon bongkar reklamenya kok pavingnya sing dibongkar. Waduh ya si alon-alon berek pemerintah ini. Saya gitu. Jadi memang Dewan sudah ini ya, satu kata bongkar itu ya. Satu kata rupanya. Satu kata. Tidak boleh ada dipertahankan dengan. Saya tidak menghendaki itu dipertahankan. Karena kasihan masyarakat kita lah. Rasanya kok kalah ambek pengusaha ini gak seneng saya. Kita memang butuh pengusaha, tetapi tidak boleh semena-mena seperti itulah.